Kayaknya udah hampir setahun juga ya gue nggak bahas rivalitas F1 yang emang sengit, dramatis, atau emang layak lah untuk dibahas. Jadi oke lah, sekarang gue mau bahas salah satu rivalitas F1 yang bener-bener gue inget banget lah, karena ini merupakan rivalitas yang mengingatkan gue pas zaman nonton F1 dulu, masih bocil ya guanya ya, yaitu rivalitas antara Sebastian Vettel dan Mark Webber. Duo Red Bull yang bener-bener banyak drama dan momen panasnya pada eranya ya. Ya, hari ini gue akan kembali membahas rivalitas F1, di mana rivalitas ini merupakan rivalitas antar rekan tim ya. Aneh sebenarnya rivalitas ini, karena sebenarnya harus diakui ya bahwa Mark Webber mungkin bukan rival terberatnya Seb lah, sorry to say, karena kalau menurut gue Lewis atau Nando itu masih lebih berat. Tapi emang persaingan dia dengan Mark itu emang yang paling sering dibicarakan oleh fans, pundit, dan lain-lain lah. Karena ketika mereka terlibat dalam momen yang panas, langsung dah media mengambil buku note mereka dan mencatat. Apalagi ya tahu sendiri ya kan, Seb di era Red Bull itu villain banget. Ya mirip kayak Max sekarang lah. Pokoknya dia napas saja pasti bakal jadiin topik panas. Maka dari itu, jadi villain itu sebenarnya enak juga sih. Jangan so iya deh. Oke lah, jadi langsung aja gue bahas dulu awal mula rivalitas ini terbentuk. Jadi pertama kali Mark dan Seb benar-benar berduel on track itu di musim 2007. Karena di situ Mark di Red Bull udah berada di musim ke-6-nya, sedangkan Seb berada di musim pertamanya atau bisa dibilang setengah musim lah ya di Toro Rosso. Dan Japanese Grand Prix 2007 itu merupakan pertama kali mereka berduel di depan. Mereka juga berada di posisi yang podium ya. Cuaca hujan juga agak ekstrim saat itu. Kurang gokil apa coba? Iya itu sih agak meresahkan. Ya sayang hubungan mereka udah kurang baik di sini. Apalagi masih awal-awal ya kan. Karena ya Mark sendiri langsung belak-belakan ngekritik Seb dan mengatakan bahwa inilah akibatnya jika Anda meletakkan bocil yang kurang berpengalaman. Well, kritikan yang sangat keras tentunya. Dan sebenarnya ya Mark wajar aja kesel karena di sini merupakan situasi di mana kedua tim Red Bull bisa meraih podium atau hasil bagus. Nah, dulu itu Red Bull mencapai podium tuh agak sedikit langka ya, beda sama sekarang. Apalagi Toro Rosso, apalagi dua-duanya ya kan. Tapi ya semua sia-sia karena insiden yang sebenarnya emang bukan salah Seb juga gitu loh. Emang karena ada kesalahpahaman aja sebenarnya ya kan. Dan kondisi cuaca buruk juga. Tapi ya setelah itu ya adem-adem aja sih mereka. Emang lagi panas-panasnya aja. Dan Seb tentunya pastilah ya bakal belajar dari kejadian tersebut. Di 2008, ini merupakan musim yang cukup unik karena Toro Rosso di musim ini benar-benar lebih unggul dari Red Bull. Seb di musim ini meraih kemenangan pertama di Monza, benar-benar on fire juga di musim itu setelah Toro Rosso membawa spek mobil baru mereka di Monaco. Nih, fakta menarik ya. Total poin Seb di 2008 itu lebih banyak dari total poin duo Red Bull dan Sebastian Bourdais digabung. Edan eta teh. Edun. Edan emang, tapi ya persaingan Seb dan Mark nggak ada yang bisa dibahas lah di musim ini. Jadi kita langsung aja ke 2009. Karena di sini mereka sudah menjadi rekan tim di Red Bull. Tentunya Red Bull berharap mereka bisa melupakan momen Jepang 2007 kemarin dan fokus untuk membawa Red Bull akhirnya bersaing di atas. Di 2009, Red Bull yang mampu memanfaatkan regulasi baru untuk naik level ke papan atas. Namun dominasi Brown dan inkonsistensi mereka di awal membuat mereka sedikit tertinggal. Untuk Seb dan Mark, persaingan mereka masih sehat lah di sini dan mampu bekerja sama dengan baik. Tapi Seb di musim pertamanya bersama Red Bull mampu mengalahkan Mark, di mana Seb jadi runner-up di musim ini. Dan itu bukan gambarannya bagus sebenarnya untuk Mark ya kan. Apalagi dia dikalahkan oleh seorang newcomer ya di timnya. Dan ya kalau dia mau bersaing untuk gelar Jordan ke depannya, dia harus segera menaikkan levelnya musim depan. Di 2010, Red Bull bisa dibilang memiliki mobil tercepat saat itu. Terbukti one lap pace mereka kenceng. Dan berapa kali dua pembalap mereka meraih pole. Tapi masalahnya lagi-lagi ada di inkonsistensi dan reliability yang ambiar. Berapa kali mereka kehilangan poin besar karena masalah reliability. Nah, tapi nih ya, yang paling parah itu ialah pasti Turkish Grand Prix, di mana mereka saat itu sedang berada di posisi 1 dan 2, dan ketika Seb mau menyalip Mark untuk pimpinan balapan, tiba-tiba mereka senggol-senggolan, Seb spin, dan
dan akhirnya Seb harus DNF, sementara Mark masih bisa melanjutkan balapan sih dan akhirnya finish di posisi ketiga. Dan ya di sini Seb tentunya tidak segan-segan untuk mengeluarkan amarahnya. Dan ya pose ini juga sedikit Dan masalahnya tim Red Bull merasa bahwa Mark lah yang disalahkan di sini. Tapi sebenarnya ini murni racing incident aja sih. Tapi ya udahlah ya. Di sini hubungan mereka mulai retak dan tentunya ini nggak bagus bagi tim yang saat itu sedang bersaing untuk gelar Jordan pertama mereka. Lalu drama kembali terjadi di British Grand Prix. Seb mengalami masalah front wing saat qualifying dan emang saat itu Red Bull membawa spek baru untuk British Grand Prix tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan spek front wing baru Mark ke Seb. Aduh, kelihatan banget di favoritismnya ya kan? No, it's just unfair. Ya Mark ya wajar lah ya kesel. Kok bisa nggak adil gitu? Tapi Mark menggunakan amarah itu di race dengan memenangkan balapan British Grand Prix dan tidak segan-segan dan masih kesel-keselnya dia bilang di tim radio setelah balapan itu. Panas brother. Jadi nggak hanya hubungan dia sama Seb aja yang mulai retak, tapi hubungannya dengan tim Red Bull juga mulai rada-rada. Jadi fast forward ke balapan terakhir. Mark dan Seb masih memiliki kesempatan untuk meraih gelar Jordan. Dengan akhirnya, ya mereka juga membantu Red Bull menyegel gelar konstruktor di Brazil. Di sini Mark lebih diuntungkan karena jarak dia dengan Nando di standings lebih dekat. Tapi saat balapan, Mark memiliki strategi yang buruk, yang dimana sebenarnya melibatkan Nando juga untuk mengikuti strategi buruk tersebut. Dan akhirnya mereka dipantati Reynolds sepanjang balapan itu, dan Seb dengan nyaman di depan, mimpin balapan, dan akhirnya memenangkan balapan, dan meraih gelar Jordan tersebut. Ya, bisa dibilang di sini strategi ambiarnya Mark emang menguntungkan Seb, tapi bukan untuk dirinya. Nah, di 2011 sebenarnya no contest sih. Nggak ada drama di antara mereka berdua, tapi itu dikarenakan Seb emang terlalu OP musim itu. Semua pembalap termasuk Mark benar-benar nggak mempunyai jawaban untuk menantang Seb. Mark sendiri juga kesulitan di musim itu dan nggak bisa tampil seapik musim lalu, di mana dia cuma meraih 1 kemenangan doang, sedangkan Seb meraih 11. Di sini Mark semakin merasa bahwa kesempatan dia untuk meraih gelar juara dunia itu semakin berkurang ya, karena tentunya umur dia sudah tidak muda lagi dan pembalap-pembalap muda kayak Seb ini mulai unjuk gigi. Ditambah mobil sedominan itu, dia juga gagal finish runner up. Tapi kita tahu lah ya kalau rivalitas mereka tentunya nggak berakhir di sini. 2012, Red Bull sedikit kesulitan di awal, tapi Mark mampu mengungguli Seb sedikit lah di awal musim. Tidak ada drama panas sih di antara mereka berdua di musim ini. Dan Mark mulai perlahan sebenarnya tampil seperti di 2010 kemarin ya, sedikit unggul dibandingkan rekan timnya yang ya banyak banget masalahnya. Di mana dia mampu memenangkan balapan-balapan di trek keunggulan dia juga. Namun di paruh musim kedua, Seb benar-benar mendominasi di trek-trek Asia, sementara Mark mulai melempem lagi. Dengan musim yang ketat, Mark akhirnya harus tersingkir dari persaingan gelar Jordan karena pada akhirnya ending 2012 hanya terdiri dari 2 orang, Seb dan Nando. Nah, saat start Brazilian Grand Prix, Mark terlihat sedikit mendorong dan menahan Seb yang mengakibatkan dia kehilangan banyak posisi saat start. Nah, kenapa gue bahas ini? Karena ini merugikan Seb banget yang saat itu berada di title fight dan Mark sebagai rekan timnya harusnya menolongnya. Ya apapun lah, mau itu kasih dia lewat atau gimana, bebas, yang penting harus ditolong sebenarnya. Dimana ya akhirnya dia sempat memberikan posisinya ke Seb sih di pertengahan balapan, cuman ya damage-nya udah agak membesar ya kawan. Dan ini sebenarnya merupakan awal dari kejadian besar mereka nantinya yang akan gue bahas nanti. Pada akhirnya ya Seb Jordan untuk ketiga kali secara dramatis dan tentunya persaingan mereka 2013 nanti akan kembali dramatis juga. Gue rasa kalian tahu nih apa yang bakal terjadi selanjutnya. Di 2013, balapan kedua Malaysian Grand Prix, mereka berdua lagi-lagi berada di 1-2 dengan Mark memimpin lagi nih. Waduh, agak dejavu ya. Dan di sini Red Bull menginstruksikan kedua mobil untuk meng-save mesin mereka dan bawa mobil tersebut ke finish line. Jadi ya istilah terkenalnya tuh Multimap 2-1. Cuman Seb ya rebel, gak mau kalah. Dia melanggar team order dan mencoba untuk menekan dan menyalip Mark. Walaupun sebagai penonton seru melihat duel mereka karena itu benar-benar duel keras banget ya. Tentunya Red Bull tidak berpikir seperti itu. Seb akhirnya mampu menyalip Mark dan meraih kemenangan. Mark tentu merasa marah dan tim Red Bull juga tidak senang dengan sikap Seb saat itu. Meskipun mereka meraih 1-2,
Gak ada tim Red Bull yang senang atau tersenyum di situ. Dan Mark juga mengeluarkan kekesalan di cooling room. Dan Seb cuma bisa glek, glek, glek menelan air tangisan fans Mark Webber. Disinilah pucuk dari keretakan hubungan mereka. Dan katanya alasan Seb melakukan hal ini ya karena kejadian Brazil tadi yang udah gue bahas. Jadinya ya Seb masih merasa kesel manuver Mark di situ dan terbawalah ke Malaysia ini. Jadi ya bisa dibilang impas lah ya. Seb sih sempat minta maaf sesuai dengan skrip PR lah ya setelah balapan. Tapi tibalah weekend Chinese Grand Prix di mana the real Sebastian Vettel keluar dengan mengatakan bahwa dia tidak akan minta maaf karena dia menang. Mark tidak layak untuk menang karena pada akhirnya dia balapan, dia lebih kenceng, dia menyalipnya, dan dia menang. Savage sekali, bah. Sejak balapan ini gue rasa Mark sudah mikir enough is enough, gue udah males, dan memutuskan untuk keluar dari Red Bull dan F1 setelah 2013. Dan musim 2013 ini lagi-lagi khususnya di paruh musim kedua, Seb mendominasi banget dan menjadi juara dunia 4 kali. Sementara Mark, walaupun dia nihil kemenangan, tapi dia mampu mengakhiri musim dan karir F1-nya dengan baik dengan finish top 3 di klasemen. Walaupun rada koplak juga nih orang saking excitednya kabur dari Seb, dia kepleset di podium. Rivalitas Mark dan Seb ini sebenarnya ya kalau dari duel on track mungkin gak sesengit atau sesering banget terjadinya ya, seperti rivalitas Seb dengan Nando, Lewis, atau bahkan Jensen. Tapi sekalinya mereka berduel dan terlibat dalam insiden, panasnya tuh luar biasa dan bisa dijadiin bahan pembahasan media. Itu sih yang bikin rivalitas mereka tuh bakal selalu dikenang. Tapi yang bikin gue seneng sama rivalitas ini ialah Mark dan Seb emang udah adem-adem aja sekarang dan saling respect. Mereka berdua bahkan bisa ngejokes soal rivalitas mereka sekarang, which is good lah ya. Bukan kayak gitu tuh yang sampai sekarang masih kayak pasangannya putus dan hubungannya malah awkward. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, gue udah capek. Dan seperti biasa video ini akan ditutup oleh... That's it! Ta-da!